Tunggu. Sebelum Yuan Shi selesai berbicara, dia diinterupsi dengan tidak percaya oleh kandidat berikut. Kamu bilang dia yang pertama. Yuan Shi segera melemparkan pandangan menghina, dan dia masih tidak yakin dengan pertanyaan yang jelas ini. Mau tanya, orang ini tidak akan pernah mau mendapatkan trik terkenal dalam hidupnya. Di sebelahnya, penguji muda dan mahasiswa junior menjelaskan nama teratas sebelumnya adalah Qing Yue, dan skor dering ketiga adalah 123, 114, dan 51, dengan total skor 288. Skor dering ketiga Bai Xiao adalah 0, 53, dan 330, dengan total skor 0, 53, dan 330. Ini 383, jadi pasti ada kesalahpahaman di sini. Kandidat di bawah tercengang. Pertimbangkan ini, Anda sedang menghitung poin sehingga seorang biadab yang hampir terisolasi dari sihir akan menjadi orang pertama dalam ujian masuk nomor 1 dan Qing Yue, yang penuh kejeniusan dan ditakdirkan untuk terkenal selamanya, didorong ke tempat kedua olehnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Saya tidak peduli apakah Anda terisolasi dari cara ajaib, skor adalah keputusan akhir. Puisi aslinya mengatakan, meskipun skornya di dering pertama memang mengejutkan, tetapi penampilannya di cincin ini jelas bagi semua. Setiap gerakan melebihi batas manusia, yang sejalan dengan persyaratan tes non-manusia. Apakah itu penting? Puisi aslinya bertanya, bukankah kekuatan yang dapat membuat manusia transendental, tidak peduli apa itu, tidak layak dipelajari? Ketika sampai pada akhirnya, tutor akademi senior itu hanya menyala. Para kandidat yang ditanya tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, penguji tua berkata di dunia ini, akan selalu ada orang dan hal-hal yang melampaui teori manusia yang ada, seperti Luong Xuan 1200 tahun yang lalu. Menurut teori sihir pada waktu itu, dia tidak diragukan lagi, biasa-biasa saja. Kayu bakar yang tidak berguna, kekuatan gaib yang diekspos setiap hari juga dapat dijelaskan secara paksa dengan berbagai asumsi. Tetapi dekan saat itu tidak berpegang pada teori, tetapi memilih untuk mengakui kenyataan, dan kemudian merevisi teori sesuai kenyataan. Hal ini menyebabkan generasi master sihir Luong Xuan dan perkembangan sihir yang hebat pada waktu itu, serta tes cincin ketiga akademi. Selama 1200 tahun terakhir, melalui tes cincin ini, kami telah merekrut banyak talenta yang kami mungkin terlewatkan, dan menemukan banyak di luar pengakuan teoretis. Banyak bakat unik, pengetahuan bahkan terkait dengan kekuatan kuno yang seharusnya hilang. Meskipun sistem teoretis sang master hebat mengagumkan, itu tidak dapat dikatakan benar dan selalu benar. Kami tidak berharap bahwa karena kekurangan teori, biarkan beberapa siswa berbakat melewatkan kuliah. Tentu saja, kecurigaan Anda mungkin benar. Kekuatan mengejutkan Bai Xiao mungkin memang tidak ada hubungannya dengan sihir yang ada, tapi apakah itu ada hubungannya? Menurut teori saat ini, itu tidak dapat dijelaskan hal-hal ini. Dan menemukan cara untuk menjelaskannya, bukankah itu tugas dari Red Mountain College kita? Ucapan lelaki tua itu akhirnya membuat peserta ujian menyerah argumen dan tidak ada untuk mengatakan. Namun, kengerian di hatinya masih tersisa. Orang buas dari pegunungan yang tertutup salju itu benar-benar mendapat posisi teratas dalam ujian masuk. Dunia terlalu gila. Apa yang lebih gila dari dunia? Zhu Junsen menyenandungkan lagu kecil sepanjang jalan, dengan ekspresi puas di wajahnya. Di sebelahnya, Qing Yue tampak curiga. Guru, melihatmu begitu bahagia, apakah kamu kehilangan uang lagi? Mata air Zhu Junsen tiba-tiba berakhir. Mengapa kamu masih bahagia ketika kamu kehilangan uang? Sangat gembira, saya pikir saya bisa menghasilkan uang, tetapi saya kehilangan banyak. Anda telah kehilangan jutaan di bulan saya bertemu dengan Anda. Ini hanya penyesuaian teknis jangka pendek. Saya seorang master yang hebat. Bukan masalah beberapa menit untuk kembali ke buku. Qing Yue tersenyum, dan bukannya menusuk pakaian dalam. Guru, dia berkata ini kali, maafkan aku.
Masalah Bai Xiao mengambil gelar teratas. Oh, rencana ujiannya diputuskan olehmu. Kan gerakan standar itu sepenuhnya dirancang berdasarkan formula penilaianku. Bahkan jika tidak ada penampilan akhir. Stabilitas juga nomor 1. Untuk mantan pacarmu, kamu benar-benar bekerja sangat keras sehingga kamu bahkan tidak menginginkan nama depanmu. Bagaimanapun, kami berutang pacar padanya. King Yue tersenyum, dan, saya pikir ini juga masalahnya. Dia pantas mendapatkannya, fisiknya istimewa, dan dia tidak memiliki hak istimewa untuk menjadi nama depan. Akan sulit untuk memulai di akademi. Tentu saja, fisik saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang lain. Kali ini saya melepaskan hak istimewa untuk menjadi nama depan. Guru, beban Anda jauh lebih berat. Sekarang, mengapa itu milik saya? Bebanku akan berat. Dia sangat menyukaimu. Biarkan dia menyelesaikan tagihan untukmu. Zhu Junsen mendengus. Aku tahu kamu tidak bermaksud meminta uang darinya. Maaf, guru. Bagaimanapun juga, semuanya dimulai karena aku, dan aku harus membayar harganya. Tetapi Anda dapat yakin bahwa hal-hal yang saya janjikan akan diperhitungkan, urusan Anda sendiri, Anda membuat pilihan sendiri, dan saya tidak akan ikut campur lagi. Juga, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, situasi keuangan lab hitung kami akan segera membaik. Ketika King Yue mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Guru, Anda harus tahu apa yang terjadi setelah Anda mengatakan ini terakhir kali, kan? Terakhir kali hanya kecelakaan. Itu sama terakhir kali. Kamu baru bersamaku selama sebulan, jangan berpikir bahwa kamu telah melihat segalanya tentang aku. Aku bisa menjadi master hebat Tianqi, bukan dengan kehilangan uang sepanjang jalan. Berbicara, Zhu Junsen mengeluarkan buklet emas dan membuka salah satu halaman. Lihat di sini. King Yue sekilas mengerutkan kening. Bukankah ini permainan judi periferal tentang nama teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi di alam kabur? Dekan Anda yang bermartabat, benar-benar berpartisipasi dalam perjudian semacam ini. Bukan detail teknis ini yang saya ingin Anda lihat siapa yang saya pertaruhkan. King Yue melihat lebih dekat, dan bahkan lebih terkejut. Kamu tidak memelukku. Aku sudah lama tahu bahwa anakmu ini berpenampilan luar, dan kemungkinan besar kamu ingin menjadikan anak laki-laki kulit putih itu nama depan, jadi aku bertaruh besar dengan pandangan ke depan. Pada saat itu, hasil tes putaran pertamanya baru saja keluar, meskipun orang berspekulasi bahwa dia diharapkan untuk diterima oleh piagam, tidak ada yang mengira bahwa dia diharapkan untuk menempati peringkat teratas dalam skor, jadi kemungkinannya sangat tinggi. Lebih dari 200 kali. Ketika King Yue mendengar ini, dia memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Berapa banyak yang kamu pertaruhkan, Zhu Junsen? Menghela nafas. Sayangnya, saya kekurangan uang baru-baru ini, dan saluran pembiayaan terbatas, dan saya hanya berhasil mengumpulkan 1 juta dari awal. 1 juta. Oh, aku tahu bahwa Grandmaster tidak sombong seperti mantan pacarmu, tapi ini hanya rasa malu sementara. Selama taruhan diselesaikan, aku akan memiliki uang tunai 200 juta lalu. Don, jangan-jangan, menurutmu judi periferal semacam ini bisa menghasilkan uang 200 juta untukmu? 1 juta dikalikan 200, bukan 200 juta. Apa masalahnya? Kenapa bisa? Bukankah aku menarik? Dana akun Moon menatapnya dengan dingin. Zhu Junsen berkeringat dingin. Aneh, prosedur operasinya benar. Anda juga dapat melihat koordinat pihak lain di bidang kabur. Apa masalahnya? Saya pikir ada masalah dengan otak Anda. Zhu Junsen menutup. Setelah waktu yang lama, kesadaran sihir menyelinap ke alam kabur, dan segera terbangun dengan ekspresi mengertakkan. Para pembohong yang berani ini berani menipu bahkan uang tuan besar King Yue tidak bisa. Tidak berkata. Saya kira mereka tidak mengharapkan tuan besar yang bodoh ketika mereka mendirikan desa ini. Mereka melemparkan jaring ikan kecil, kamu paus besar itu menabraknya sendiri,
dan bahkan perahu nelayannya terbalik. Aku tidak melakukannya untukmu. Setiap orang tua yang begitu malu meletakkan tanggung jawab pada anak itu. Zhu Junsheng pikiran setelah tertusuk oleh kata-kata Qing Yue, dia akhirnya menundukkan kepalanya tanpa daya, maafkan aku. Melihat ini, Qing Yue tidak tahan dalam hatinya. Aku akan pergi dan meminta Bai Xiao untukmu. Ingin aku meminjam uang darinya? Zhu Junsheng sangat terhina sehingga dia ingin melompat. Qing Yue kemudian berkata dia adalah orang biadab di pegunungan yang tertutup salju, dan dia tidak akrab dengan tanah di benua selatan. Hanya dalam beberapa hari, kota ini penuh dengan masalah, dan kesulitan yang akan dia temui di akademi hanya akan lebih. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan dari master hebat, saya akan memperlakukannya. Ini pasti kesempatan emas. Saya pikir, guru, sebagai dekan Universitas Hongshan, Anda pasti akan menjunjung tinggi prinsip pengajaran perguruan tinggi tanpa membeda-bedakan, dan mengulurkan tangan membantunya. Zhu Junsheng menundukkan kepalanya, melihat senyum gadis itu seperti bunga, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan hatinya bergetar. Wanita, ini benar-benar menakutkan. Bai Xiao, tanyakan pada diri Anda untuk lebih banyak kebahagiaan, orang tua ini tidak bisa menyelamatkan Anda.